Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Yosef Paroki Matraman pada hari Minggu biasa ke-21. Sekaligus pelantikan Prodiakon Paroki Matraman periode 2025 sampai dengan 2028. Berkat Romo untuk anak-anak dilaksanakan sesudah komuni. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Benediktus Beremali SPD, didampingi Romo Flavianus Levi Lidi SPD, dan Romo Marcelino Bramantioko J SPD. Mohon perhatian, demi kekusukan peribadatan kita, mohon agar selama perayaan Ekaristi berlangsung, segala alat komunikasi dinonaktifkan. Demi kenyamanan bersama serta untuk menjaga kebersihan, umat dimohon untuk tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di dalam maupun di komplek gereja. Silakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dan untuk menjaga ketertiban, umat dimohon untuk selalu mengikuti arahan dari para pemandu umat. Dalam mendukung gerakan celengan bela rasa anak yang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, Paroki Matraman mengajak seluruh umat, khususnya anak-anak, untuk turut serta dalam gerakan ini. Dana celengan ini akan dimanfaatkan untuk perhatian pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh rasa syukur, marilah kita berdiri menghadap pintu utama gereja untuk menyambut perarakan imam, para petugas liturgi, serta para calon prodiakon, dan menyanyikan lagu pembuka. Puji bagi Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Pada hari ini kita akan merenungkan tentang keselamatan Allah, rahmat keselamatan Allah itu terbuka bagi semua orang tanpa batas. Itu bukan berarti kita yang menerima rahmat Tuhan pasif, tetapi aktif. Keaktifan kita dalam menerima rahmat Tuhan itu dengan cara berusaha, berjuang, bertobat setiap saat di mana saja kita berada. Mari kita hening sejenak sebelum melanjutkan perayaan suci ini. Mohon ampun kepada Tuhan atas salah dan dosa kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian supaya melakukan dengan perbuatan dan kelalaian saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, yang luar
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus mereka dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. Mereka kuutus ke Mesak dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa, sehingga kurban untuk Tuhan mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas baga dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang, tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat,
dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari para suster yang saya kasihi. Ketika kita hendak melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang berkualitas, pasti untuk diterima sangat sulit. Harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi supaya bisa diterima di perusahaan yang bermutu, berkualitas. Demikian juga ketika seorang calon mahasiswa untuk masuk ke dalam sebuah universitas yang bermutu, berkualitas. Supaya diterima, ada dua hal penting yang harus dipenuhi. Pertama, pribadi sendiri berusaha menjadi pribadi yang dapat memenuhi persyaratan itu sehingga bisa diterima. Yang kedua, dukungan eksternal dari orang tua, lingkungan, dan juga keuangan supaya bisa diterima di universitas yang ternama, bermutu, berkualitas, setelah lulus langsung bekerja. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kerajaan Allah itu, keselamatan Allah itu terbuka bagi semua orang. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu melalui pintu yang sangat sempit. Terbuka bagi semua orang, tetapi untuk masuk ke dalamnya pintunya sangat sempit. Dan Yesus katakan harus berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu, untuk memperoleh keselamatan itu. Syaratnya apa? Syaratnya mengecilkan, memperkecil kejahatan, bahkan harus menghapus kejahatan di dalam diri sehingga dapat masuk melewati pintu yang sempit itu. Selain itu, usaha yang kedua, dalam bacaan kedua kita dengar bahwa rendah hati untuk dihajar, kata dihajar tadi, untuk dididik oleh Allah. Supaya apa? Supaya memahami kehendak Allah dan hidup menurut kehendak Allah. Ada dua syarat untuk masuk pintu yang sempit itu. Usaha personal dan usaha pribadi untuk menerima didikan Tuhan. Aplikasi bagi kita jelas bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu, di satu sisi rahmat keselamatan itu terbuka bagi semua orang dalam arti pasif, tetapi
supaya rahmat itu, rahmat keselamatan itu bekerja secara efektif di dalam diri kita. Kita semestinya aktif bertobat, mengikuti kehendak Allah, memperkecil kejahatan kita, menghapus kejahatan kita di dalam diri kita, agar kita diizinkan pantas layak masuk ke dalam pintu keselamatan yang sempit itu. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih, kini kita akan mengikuti pelantikan dan pengukuhan Prodiakon Paroki Matraman periode tahun 2025 sampai dengan 2028. Kepada Bapak Flavianus Apul, Sekretaris DPH, dipersilahkan. Yang terhormat Pastor Paroki Romo Benediktus Beremali SPD, serta Pastor Rekan Romo Flavianus Levi Lidi dan Romo Ino yang kami hormati, dengan penuh syukur kami menyampaikan bahwa setelah melalui berbagai tahapan seleksi, telah ditetapkan para calon prodiakon Paroki Matraman periode 2025-2028. Nama-nama calon prodiakon tersebut telah mendapat pengesahan dari Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Kuskupan Agung Jakarta. Oleh karena itu, dengan hormat kami mohon izin untuk melaksanakan upacara pelantikan dan pengukuhan bagi mereka yang saat ini telah hadir. Sebelum pelantikan dan pengukuhan Prodiakon Matraman periode 2025-2028, dengan hormat saya akan membacakan surat keputusan dari Kuskupan Agung Jakarta mengenai pemberhentian para prodiakon Paroki Matraman periode 2021-2024. Berdasarkan ketentuan gereja dan setelah masa bakti pelayanan berakhir, maka dengan ini Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta, menetapkan bahwa para prodiakon yang telah melayani umat Paroki Matraman selama periode tersebut dinyatakan telah selesai dalam tugas dan pelayanan mereka. Kepada para prodiakon yang telah mengakhiri masa baktinya, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pengabdian, kesetiaan, dan ketekunan mereka dalam mendampingi umat dalam doa, membagikan komuni kudus, serta mendukung karya pastoral gereja. Semoga segala jerih payah dan pelayanan yang telah diberikan berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi seluruh umat beriman. Bagi nama prodiakon yang dipanggil dapat berdiri di tempat dan menjawab saya hadir. Surat pembebas tugasan nomor 458/16.40/2025. Berdasarkan surat Dewan Paroki Santo Yosef Matraman Jakarta Timur dalam suratnya tertanggal 12 Juni 2025 nomor 035/PDP/PGDP /SY/25/28/2025. Dengan ini kami, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Kuskupan Agung Jakarta, membebas tugaskan dengan hormat dan mengucapkan banyak terima kasih
atas segala pelayanan petugas Prodiakon Paroki Santo Yosef Matraman sebagai berikut. Agnes Emi Pujiastuti, Pankrasius Nixon, Antonius Aloysius Agus Jendeli, Ricardo Ishak Ingleton, Paulus Andre Feriadi de Brussels AC, Juliana Welikin, Neti Toryanti, Maria Sri Rustiasi, Joyce Patris Palantung, Yohanes Gentar, Katarina Susia Setiawati, Teresia Silvia Rini, Skolastika Vina Triana Sartika, Yosef Ludovicus Sensi Wondabio C, Otoria Malau, Benedikta Sheila Paskalia Mulyantari, Julius Fernando Hamunangan Sihombing, Adrianus Eka Wijaya, Yohanes Pembaptis Kwok Tatjung, Maria Asrianti Lete, Filipus Thomas de Ornai, Yohanes Sunardi, Lukas Kuncoro Wijaya, Adrianus Yoserino, Albertus Leonardus Adi Rosa S.A., Anastasia Saini Susilawati, Konstantia Wiwi Sylvester Manti, Teresia Maria Helianti Iskandar, Yakob Supriyanto, Yosep Purwanto, Justina Gunarsi, Paternus Telio Arubun, Benediktus Beni Setiawan Kusumo, Maria Emma Idajati Sunarijo, Agnes Sugesti Yuningsi, Antonius Herwan, Cecilia Sri Suharti, Agripinus Karnadi Karo-Karo, Marcelina Puji Sulistiani, Maria Yosepa Sudiasi, Sylvester Lukas Cemadi, Yulia Wilastri, Octavianus Doni Subrata, Asas Tigor Delmasius Nainggolan, Francisca Rudi, Luciana Marbun, Yohanes Rusmanto Irianto, Yulia Ira Atmira. Surat pembebas tugasan ini berlaku mulai tanggal 17 Juni 2025. Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Kuskupan Agung Jakarta. Kami mohon 2 orang perwakilan Prodiakon untuk menerima SK pemberhentian dari pastor paroki. Para romo, saudara-saudari terkasih, para suster, pada kesempatan ini juga para Prodiakon Paroki Matraman periode 2025-2028 akan dilantik secara resmi. Agar dengan demikian mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan gereja dengan penuh tanggung jawab dan keteguhan hati. Maka kami persilakan para Prodiakon yang akan namanya disebut menjawab saya hadir dan maju ke depan. Surat pengangkatan pengangkatan kembali nomor 459/16.40/2025. Berdasarkan surat Dewan Paroki Santo Yosef Matraman, Jakarta Timur, dalam suratnya tertanggal 12 Juni 2025 nomor 035-PDP-PGDP/25-28/2025. Dengan ini kami, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Kuskupan Agung Jakarta,
mengangkat kembali petugas Prodiakon Paroki Matraman sebagai berikut. Catherine Putri Desi Tusla, Teresia Seni, Richard Haryansyah, Maria Indah, Bernadette Lilik Sukamti, Cornelius Ndelo, Teresia Erna Muji Ambarsari, Antonius Tony Tunadi, Pankrasius Nixon, Veronica Erna Hidajati, Teresia Yuni Tabrani, Barbara Yosepita Tetol, Diego Adrian Dianto, Anastia Lim Wijan, Adrin Yuyun Chandra, Martin Antonius, Maria Goretti Sarah Hendrikus, Raini A. Wawuntu Yakob, Bernadette Rosinta Nirmala Situmorang, Neti Torianti, Regina Astrid Miana, Yulia Welikin, Yohanes Gentar, Yosafat Iwan Februanto, Benediktus Harjo Baskoro, Thomas Tommy, Teresia Silvia Rini, Florencia Fiona Yuwono, Albert Chandra Wijaya, Benedikta Sheila Paskalia Mulyantari, Yakobus Beni Prasetya, Maria Litwina Hendrani Rakawati A, Laurentius Agus Wibowo, Robertus Bohlin, Maria Brigita Valeri, Andreas Agustiawan, Reinhard Donatus Manik, Kiur Linawati Magdalena Purba, Maria Sevita Trilis Tuayu, Stefanus Kusnoto, Harlin Simbolon, Bonaventura Dermawan, Rovinus Raja, Anesetus Supriyadi, Felix Rudi Hartono Sinurat, Maria Asriyanti Lete, Timotius Simon Haryanto C, Filipus de Ornay, Yosep Purwanto, Mikael, Ludovicus Sensi Wondabio C, Joyce Patris Palantung. Tugas prodiakon ini adalah membantu pastor paroki antara lain seperti membantu menerimakan komuni suci dalam perayaan Ekaristi atau kepada orang sakit dan jompo, memimpin ibadat sabda, dan memimpin upacara pemakaman. Surat pengangkatan kembali ini berlaku untuk masa 3 tahun terhitung mulai tanggal 17 Juni 2025. Kepada seluruh petugas prodiakon kami ucapkan selamat bertugas. Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Kuskupan Agung Jakarta, 17 Juni 2025. Yang terhormat Pastor Paroki Matraman, inilah calon-calon yang telah diusulkan oleh umat beriman. Kami mohon dengan rendah hati, sudilah Romo melantik mereka menjadi prodiakon Paroki Matraman. Apakah mereka ini
layak untuk menjadi seorang prodiakon Matraman berdasarkan kesaksian umat di lingkungan masing-masing dan Dewan Paroki Matraman yang menyetujui pengajuan mereka, saya berani memberi kesaksian bahwa mereka ini layak. dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, dan sesuai dengan perkenaan Uskup kita Ignatius Kardinal Suharyo, saya akan melantik saudara-saudari ini menjadi prodiakon Paroki Matraman periode 2025-2028. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, para calon prodiakon Paroki Matraman terkasih, sebelum saudara-saudari diteguhkan sebagai prodiakon, perkenankanlah saya bertanya. Bersediakah saudara-saudari dilantik menjadi prodiakon dalam himpunan umat kudus di paroki ini? Bersediakah saudara-saudari membantu imam dan uskup melayani kebutuhan umat beriman akan santapan tubuh Kristus, dan dengan demikian ikut membangun jemaat sendiri menjadi tubuh Kristus yang hidup? Bersediakah saudara-saudari selalu bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi, dan dengan itu memberi teladan indah bagi seluruh umat? Bersediakah saudara-saudari selalu membina hidup suci selaras dengan tugas pelayanan saudara-saudari? Dengan pertolongan Allah kami bersedia. Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa dengan sepenuh hati agar Tuhan berkenan melimpahi para calon prodiakon ini dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan setia. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas panggilan-Mu yang kudus. Pada hari ini Engkau telah menghimpun saudara-saudari kami ini untuk mengabdikan diri dalam pelayanan sebagai prodiakon Matraman. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, teguhkanlah iman mereka, dan kobarkanlah semangat pengabdian dalam hati mereka. Semoga mereka yang hari ini Kau lantik senantiasa setia melaksanakan tugas pelayanan dengan rendah hati, tulus dan penuh kasih. Jadikanlah mereka saksi kehadiran Kristus di tengah umat, penghibur bagi yang menderita, penguat bagi yang lemah, dan pembawa damai di tengah gereja-Mu. Ya Bapa, bimbinglah mereka agar melalui pelayanan mereka, umat-Mu semakin diteguhkan dalam iman, harap, dan kasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga para calon prodiakon ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
dengan rahmat Allah dan kuasa gereja yang dipercayakan kepada saya. Pada hari ini saya melantik dan mengukuhkan kalian sebagai prodiakon Paroki Matraman periode 2025-2028. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing, menuntun, dan menguatkan kalian dalam karya pelayanan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Romo Bene sebagai Romo Kepala Paroki akan menyerahkan SK pelayanan untuk bagi para prodiakon baru, dan kita iringi dengan lagu yang sudah disiapkan oleh tim KOR. Terimalah tanda pelayanan ini, jadikanlah saksi Kristus yang setia dalam tugas pelayanan serta dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dijadikan duta supaya hidupmu mendengarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat dari panggil dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Dari panggil dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dari panggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Dari panggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dari panggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat dari panggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Dari panggil Tuhan,
dijadikan duta supaya hidupmu mengingatkan kasih-Nya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memilih dan mengutus saudara-saudari kami ini untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu. Semoga dalam menjalankan tugas pelayanan, mereka semakin mengasihi Dikau, mengasihi gereja, serta melayani sesama dengan penuh keikhlasan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, demikianlah prosesi pelantikan prodiakon kita untuk masa bakti 2025-2028. Mari kita dukung mereka dengan doa-doa kita. Mari kita beri aplaus. Kita beri kesempatan kepada tim Komsos untuk mengambil foto sebelum kita melanjutkan misa. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan.
bagi mereka yang diberikan tanggung jawab dalam gereja. Ya Bapa, limpahkanlah semangat pelayanan kepada mereka yang dibebani tanggung jawab dalam gerejamu, agar jangan merasa dirinya lebih dari yang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin bangsa agar selalu berusaha memberi tempat kepada setiap orang di dalam masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para prodiakon yang baru dilantik. Ya Bapa, bimbinglah para prodiakon agar mampu menjalankan tugas pelayanan mereka dengan ikhlas hati, bukan hanya melayani di sekitar altar, namun mau dan mampu melayani umat yang membutuhkan pelayanan di lingkungan masing-masing dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tercekam rasa rendah diri, ya Bapa, bimbinglah mereka yang tercekam rasa rendah diri, agar menempatkan dirinya dalam kegiatan bersama sesamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Intensi misa pagi ini mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-12 Ananda Mikaela Kristi Hanesa Wiryawan. Semoga selalu diberikan berkat kesehatan jasmani rohani, penuh sukacita, sukses dalam studi, serta bahagia di hari-hari selanjutnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon berkat dan perlindungan untuk kapal Sri Intan Jaya dan para anak buah kapal, agar diberi cuaca yang baik dan hasil melimpah. Mohon kesembuhan untuk Ananda Vira. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi peristirahatan jiwa Mamah Margareta Ida yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu, jiwa Bapak Valens Natong Dagomes yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, jiwa Opung Hasiholan Nursia Boru Pintu Batu, jiwa Cornelis Keso Kaize, jiwa Sano Resdiano. Semoga berkat kerahiman Allah, dosa-dosanya diampuni olehnya dan dihantar masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang berada di sini, ya Bapa, jauhkanlah dari kami sikap menganggap rendah mereka yang tidak seiman dengan kami. Tetapi sebaliknya, tanamkanlah dalam diri kami pengertian bahwa kerajaan surga terbuka bagi siapapun yang berkehendak baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami, semoga kami mempunyai kasih yang sama seperti kasih-Mu sendiri, sehingga terbuka untuk semua bangsa dan menyambut semua orang dengan ramah, bersama-sama dengan Yesus Kristus Saudara kami. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami haturkan seluruh doa, permohonan, niat, dan intensi kami. Semoga semuanya ini berkenan di hadapan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami memperkenankan untuk mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus mereka yang kami kenangkan dalam perayaan Ekaristi ini, anggota keluarga kami, anggota komunitas, serta keluarga besar Arnoldus Jansen yang hari kematiannya kami kenangkan hari ini. Bruder Adolphus Ludgen Brunner dari Nederland, Belgia, Pater Raymond Velasco dari Filipina Sentral, dan Pater Władysław Kowalak dari Polandia. Suster-suster SSPS, Suster Redentora, Suster Mirta, dan Suster Marielena. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam wajah belas kasih-Mu. Kami mohon ya Bapa, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mohon perhatian, umat yang boleh menerima komuni adalah orang Katolik yang telah dibaptis dan telah menerima komuni pertama, serta tidak memiliki halangan. Bagi anak-anak yang ingin berpartisipasi mengisi celengan bela rasa anak, dapat ikut maju saat Romo memberikan berkat anak.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini, kami telah Kau perkenankan mencicipi anugerah rejeki surgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapaki pesiaran hidup di dunia ini, dan kelak Kau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersama dengan Engkau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman paroki minggu ini. Pertama, pembaharuan janji pernikahan diadakan pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus, jam 8.30. Mohon partisipasi umat, khususnya pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan di bulan Agustus. Informasi selengkapnya silakan menghubungi Bapak Arnanda, Seksi Kerasulan Keluarga. Kedua, Seksi Liturgi Paroki Matraman mengundang para koordinator wilayah dan para ketua seksi untuk hadir dalam seminar liturgi yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus jam 10 di Aula Lantai 4 dengan tema Perayaan, Pewartaan, dan Cinta Kasih. Narasumber Romo Hieronymus Ridanto Aribowo PR, Ketua 1 Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta, dan Ibu Dinar Ari, Wakil Ketua 1 Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Kuota terbatas. Silakan menghubungi Amanda di nomor 0821 2295 4029. Ketiga, Komunitas Meditasi Kristiani akan mengadakan program 6 minggu, 6 weeks, pengenalan meditasi Kristiani setiap hari Kamis, mulai tanggal 2 Oktober sampai 6 November. Jam 6:30 malam sampai jam 8:30 malam di ruang Markus Basement. Bagi umat yang berminat dapat menghubungi Ibu Maria Indah. Program ini gratis, kuota terbatas. Keempat, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-150 tahun SVD dan hari ulang tahun Soferdia Paroki Matraman, maka akan diadakan misa kudus bersama umat yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 jam 7 malam. Mohon kehadiran seluruh umat. Kelima, para Romo Paroki akan mengikuti retret para Romo SVD Regio Jawa dari hari Senin sampai Jumat tanggal 25 sampai 28 Agustus di Cisarua, Bogor. Misa harian dari hari Selasa sampai Jumat ditiadakan. Keenam, kolekte Sabtu minggu lalu. Kolekte pertama berjumlah Rp18.622.500. Kolekte kedua berjumlah Rp16.160.000. Penggalangan dana untuk Paroki Jagakarsa, uang tunai, kris dan transfer dengan total Rp92.857.130. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh umat. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Romo Ino, Romo Bene, para suster, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Yang jelas saya tidak akan nyanyi. Kadang kalau Romo Levi pegang mic mesti nyanyi itu enggak. Ya. Umur saya sudah tua sehingga suara serak-serak. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini bergembira karena kita sudah melewati satu momen yang berharga, di mana pada pagi hari ini secara resmi ke-52 dari
teman-teman kita dari kalangan umat sudah dilantik menjadi prodiakon baru untuk pelayanan tahun 2025 sampai 2028. Oleh karena itu, saya sekali lagi atas nama Romo Bene sebagai Romo Kepala Paroki, saya Romo Levi sebagai Romo Rekan, dan juga Romo Ino bersama dengan teman-teman Dewan Paroki Harian, kami menyampaikan pertama ucapan terima kasih dan profesiat yang setinggi-tingginya untuk teman-teman kami, teman-teman kita para prodiakon periode 2021 sampai 2024 yang sudah melayani di paroki ini dengan berbagai macam dinamika yang bagus. Kalau di sana sini ada kurang-kurang, itu biasa gitu ya. Tidak usah masukkan ke hati dan lain sebagainya. Tapi saya mengalami selama 1 tahun 3 bulan belakangan ini bersama dengan teman-teman. Menurut saya ya prosesnya itu istimewa, asik gitu ya. Terus bisa dinikmati kalau menurut saya. Jadi oleh karena itu saya dari hati yang ikhlas mewakili Romo Bene dan Romo Ino serta teman-teman DPH sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman prodiakon periode 2021 sampai 2024. Mungkin di sana sini ada kesilapan kata-kata, ada mungkin tingkah laku kami para Romo mungkin dari DPH yang sedikit kurang mengenakan, ya kami mohon maaf untuk itu sebesar-besarnya. Bagaimanapun juga entah prodiakon atau tidak, Bapak Ibu sekalian tetap umat di bawah bimbingan kami. Jadi tidak usah pergi-pergi gitu ya. Di sini ajak kita. Oke, yakin? Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga baju seragamnya saya pasti akan tetap pakai. Seragam yang dari Prodiakon 2021-2024 kita tunggu seragam yang baru dari 2025-2028 ya. Mbak Sela dan teman-teman. Langsung kasih Romo Bene juga ya, Romo Ino. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga selalu sehat, penuh sukacita dan damai. Saya berharap kita tetap ketemu di gereja ini, dan kalau kami ke lingkungan kita ketemu di sana, oke? Oke, nggak usah pergi-pergi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah melewati proses panjang sekali ini, 2 kali kita perpanjangkan, apa ya? Diperpanjangin. Perpanjangan, 2 kali perpanjangan. Seizin dari keuskupan, maka kita bisa melewati proses yang berliku-liku itu, dan pada hari ini ke-52 prodiakon kita sudah dilantik secara resmi. Sekali lagi kita tepuk tangan dong untuk mereka. Saya umumkan secara resmi juga bahwa sebetulnya mereka ada 53 orang, tetapi yang 1 orangnya tadi malam kami setelah melewati diskusi ini ono dengan pertimbangan-pertimbangan, akhirnya saya dengan Romo Bene menyatakan kami melepas 1. Karena apa? Dengan alasan pembekalan juga tidak datang, tidak ada pemberitahuan ke kita, gladi bersih tidak ada pemberitahuan ke kita, dan tadi malam sekitar jam 10 lewat kami diberitahu bahwa pada hari ini juga tidak ikut pelantikan. Akhirnya kami melepas. Jadi yang sekarang yang dilantik adalah 53 orang. Yang 1 itu nanti akan saya sampaikan secara resmi setelah misa ini, tapi tidak di sini, kepada ketua lingkungannya. Mungkin ketua lingkungannya sudah tahu. Jadi itu kita akan tegas dengan hal-hal seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang sesuka-sukanya, itu enggak. Jadi kalau tidak ya tidak. Kita harus bersikap adil dengan teman-teman prodiakon yang sudah mengikuti proses ini dengan baik. Mereka kan juga punya kesibukan gitu loh, tapi masih bisa berkorban untuk itu. Jadi kita tegas kalau balelo-balelo begitu ya kita lepas gitu. Nah, jadi tidak akan kita ini. Jadi itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dalam proses perekrutan prodiakon kemarin itu dengan banyak kerikil-kerikilnya, ya kita terpaksa bersikap tegas dengan semuanya. Akhirnya sekarang kita mendapat 52 teman-teman yang akan melayani di paroki ini, tapi itu ada minus 8 lingkungan. Jadi 8 lingkungan itu tidak ada prodiakon gitu ya. Nanti kita tidak tahu bertanggung jawab mereka itu bagaimana ya. Ya silakan itu nanti. Namanya ada sama saya gitu. Jadi saya tahu. Nah, jadi tanggung jawab. Kalau misalnya sama sekali tidak ada yang mau ya jangan menuntut banyak gitu. Nah, jadi kita di gereja itu kan begitu. Kita menuntut untuk dilayani, kita juga harus beri diri kita untuk melayani, seperti itu kan begitu. Kalau misalnya alasan
sepuh semua ini, yang di lingkungan lain juga banyak yang sepuh tapi ada yang mau ya seperti itu ya. Jadi ada 8 lingkungan, nanti kita beri catatan untuk itu dalam pelayanan selanjutnya. Bukannya kita galak, bukan ya. Supaya tahu bahwa kalau misalnya perwakilannya tidak ada itu menyulitkan sendiri sebetulnya ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, dan karena itu terima kasih untuk teman-teman DPH semua dalam prosesnya di bawah bimbingan dari Romo Bene sebagai Romo Kepala, sehingga Prodiakon bisa kita dapatkan untuk menemani kita dalam pelayanan di paroki ini nanti untuk 3 tahun ke depan. Jadi untuk para Prodiakon semuanya, baik yang 2001 sampai 2004 atau 2021 sampai 2024, 2025 sampai 28, nanti setelah misa ini kita bisa minum-minum saja ya, pakai snack, tapi karena dananya sudah habis jadi kita tidak makan jadinya. Jadi kita snack aja ya Pak Sinsi ya. Iya, jadi kita snack aja. Doakan saja nanti kalau kita ada kegiatan lain kita makan-makan. Jadi begitu kita. Jadi aman saja kalau jadi umat di paroki ini. Mau makan tidak jadi masalah. Yang penting kegiatan awas ya kalau bohong. Iya. Kok jadi promosi prokarum saya jadi. Jadi itu saja, terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang sudah mengambil bagian, dan juga Komsos, PU dan lain sebagainya, dan juga seluruh umat yang mendukung serta mendoakan teman-teman kita Prodiakon ini. Semoga mereka bisa melayani dengan baik, dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam hari-hari hidup kita selanjutnya. Yang sakit mohon disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami kesulitan dalam hidup mohon diberi solusi oleh Tuhan, agar kita semua hidup dengan penuh sukacita dan damai. Tuhan berkati kita selalu. Selamat pagi. Baik, saya sebagai Romo Kepala, saya juga menyampaikan terima kasih banyak untuk Prodiakon periode 2021-2024 yang telah melayani di paroki kita ini. Dan mohon maaf kalau dalam pelayanan itu ada kekurangan sana sini. Semoga Tuhan memberkati untuk pelayanan yang lain. Yang kedua, saya sebagai pastor paroki juga menyampaikan terima kasih banyak untuk tim yang diketuai oleh Romo rekan saya, Romo Levi, selama proses pemilihan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak untuk Romo Levi untuk proses sampai hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak untuk Miss Dinar, Kor, Lektor Komentator, Prodiakon, DPH, yang selalu bekerja sama sampai hari ini. Mari kita menyempurnakan seluruh usaha, pekerjaan dan pelayanan kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian, anggota keluarga kita masing-masing, pekerjaan dan pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pelayanan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Sebelum lagu penutup, maaf saya tadi lupa. Saya sudah ingat tapi ngomong semangat itu terus saya jadi lupa. Saya menyampaikan terima kasih untuk proses perekrutan Prodiakon itu yang sudah dimulai oleh teman-teman dari Korwil dan Kaling di lingkungannya masing-masing, sudah berjuang keras untuk mendapatkan calon yang memberikan ke paroki. Bahkan kami harus mengejar-ngejar lagi, kerja kita WA dan lain sebagainya.
selalu diganggu oleh saya dengan Bang Apul, ya mungkin kesal dan lain sebagainya, tapi mohon maaf untuk itu. Tapi kami berterima kasih semua didukung dengan baik sehingga ada calon-calon yang diutus dari lingkungan, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Jadi para prodiakon yang baru dan lama silakan masuk, naik, kita foto lagi. Mapnya disimpan saja, tidak tertukar juga, tidak apa-apa karena isinya sama. Habis petugas nanti baru para prodiakon semua.